Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Setiani akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Analisa Sistem Informasi Penjualan Celana Jeans pada Toko Kissen Jeans. Berikut presentasi dari saya. Toko Kissen Jeans berada di lantai 1 dan lantai 2 Johar Trade Mall yang letaknya di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 2 Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Toko Kissen Jeans sendiri merupakan toko yang menjual berbagai model celana jeans grosir dengan merek lokal yang terkenal di Semarang, yaitu Insim. Bahan jeans yang dijual terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang sudah terbukti kualitasnya dan bahkan dapat bersaing dengan merek-merek internasional. Menyediakan berbagai model fashion jeans kekinian yang tidak akan membuat kantong kosong, sehingga dapat dijadikan wadah bagi kaum muda hingga dewasa, dari pria sampai wanita untuk tetap bergaya. Dari pengamatan penulis disimpulkan bahwa dalam pengamatan yang saya lakukan pada Toko Kissen Jeans Semarang yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 2 Semarang, Jawa Tengah, yang bergerak dalam bisnis penjualan celana jeans, dalam menjalankan bisnisnya, usaha ini masih melakukan kegiatan pencatatan transaksi-transaksi pembelian maupun penjualan secara manual, yaitu dengan cara pencatatan setiap transaksi yang dilakukan. Dalam hal ini, saya melihat bahwa belum adanya sistem komputerisasi ini menjadikan saya melakukan penelitian untuk mengembangkan sistem penjualan berbasis komputerisasi. Berikut adalah identifikasi masalah. Yang pertama ada input. Masalah yang terjadi adalah pendaftaran pelanggan masih dilakukan secara manual. Yang kedua, seringnya terjadi kekosongan stok yang mengakibatkan pelanggan tidak mendapatkan barang yang diinginkan. Dan yang ketiga, butuh waktu yang lama kasir untuk membuat nota pembelian karena masih menggunakan sistem manual. Dan di sini saya menemukan pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar pelanggan secara komputerisasi dan disimpan ke dalam database. Yang kedua, membuat laporan stok barang secara komputerisasi agar seketika dapat dibuka dan diubah sesuai kondisi. Dan yang ketiga, menggunakan sistem barcode secara komputerisasi agar efektif dan efisien. Identifikasi masalah yang kedua yang saya lakukan adalah proses masih menggunakan sistem manual dalam pembuatan nota pembelian, sehingga dikhawatirkan akan dimanipulasi laporannya. Pemecahan masalah di sini adalah menggunakan sistem barcode agar langsung dikerjakan secara komputerisasi, sehingga nota pembelian tidak dapat dimanipulasi karena akan langsung dihubungkan dengan laporan stok barang. Dan yang terakhir, identifikasi masalahnya adalah output. Yang pertama, membuat laporan penjualan dan laporan stok barang masih manual. Dan yang kedua, pemilik yang ingin meminta laporan harus menunggu lama karena masih dikerjakan secara manual. Pemecahan masalahnya di sini adalah semua laporan dibuat online sehingga lebih efektif dan efisien dalam masalah waktu dan tenaga. Berikutnya adalah pitches. Yang pertama, performance. Masalahnya adalah lambat dalam antrian dan pelayanan. Solusi yang saya temukan adalah sistem informasi toko berbasis teknologi informasi menjamin performa atau kemampuan yang baik, di mana sistem dapat menampilkan pembaruan informasi secara langsung
ketika suatu data yang berkaitan mengalami perubahan akibat penambahan atau pengurangan data. Dan yang kedua adalah information. Masalahnya yang saya temukan adalah pencarian barang yang masih lama dan pembuatan nota pembelian yang membutuhkan waktu lama. Solusinya adalah sistem informasi toko yang berbasis teknologi informasi mampu memberikan informasi yang cepat dan berkualitas. Yang berikutnya adalah ekonomi. Masalah yang saya temukan sebagai berikut: membutuhkan banyak kertas, sering kehilangan ballpoint dan kalkulator juga sering rusak. Solusi yang saya temukan adalah sistem informasi toko yang berbasis teknologi akan meminimalkan penggunaan media kertas dalam pencatatan data barang dan data transaksi, yang berakibat pada pengeluaran uang untuk pengadaan kertas stok dan kertas laporan lebih sedikit, bahkan mungkin tidak ada. Berikutnya ada kontrol. Masalah yang ditemukan sebagai berikut, yaitu manipulasi nota pembelian, sehingga diberikan solusi sebagai berikut. Sistem informasi toko berbasis teknologi informasi memberikan fasilitas kontrol yang baik kepada pengguna, di mana sistem memiliki manajemen hak akses sehingga setiap pengguna dapat dibatasi batasan-batasan wewenangnya dalam sistem. Yang berikutnya adalah efisiensi. Masalah yang ditemukan adalah boros tenaga dan biaya, sehingga diberikan solusi sebagai berikut. Sistem informasi toko berbasis teknologi informasi memberikan kemudahan dan penghematan dalam memasukkan data barang, di mana pengguna tidak perlu memasukkan data barang dan harga secara manual pada transaksi penjualan. Dan yang terakhir adalah servis. Masalah yang ditemukan adalah pelayanan belum memuaskan dan maksimal kepada pelanggan, sehingga solusi yang dapat diberikan adalah sistem informasi toko berbasis teknologi informasi memberikan pelayanan yang bagus terhadap pengguna, dilihat dari penghematan waktu dalam pemasukan data, laporan yang dapat terwujud dengan cepat, dan tampilan informasi yang real time. Berikut adalah flow of document lama. Ini terdiri dari pelanggan, karyawan, kasir, dan pemilik toko. Biasanya pada toko Kisenchin, transaksi dimulai dari pelanggan membuat daftar pesanan yang kemudian diberikan oleh karyawan, sehingga oleh karyawan daftar pesanan tersebut dapat digunakan untuk menyiapkan pesanan. Dan setelah pesanan disiapkan, maka karyawan bertugas untuk mencocokkan pesanan dengan daftar pesanan, atau bisa jadi juga mencocokkan barang yang dipesan dengan daftar pesanan. Kemudian karyawan membuatkan daftar pesanan yang direkap menjadi 3. Daftar pesanan yang ketiga diarsip sendiri oleh bagian karyawan untuk menjadi bukti transaksi bila diminta oleh bagian kasir. Yang daftar pesanan pertama beserta barang oleh karyawan diberikan kepada pelanggan, sehingga oleh pelanggan dapat diarsipkan atau dapat digunakan. Kemudian daftar pesanan rekap yang kedua oleh karyawan diberikan oleh bagian kasir, yang kemudian oleh bagian kasir digunakan untuk membuat nota pembelian. Kemudian bagian kasir merekap nota pembelian tersebut menjadi 2. Nota pembelian 1 nota pembelian 1 diberikan oleh bagian pelanggan,
dan oleh bagian pelanggan, dan setelah menerima nota pembelian, bagian pelanggan melakukan pembayaran yang disertakan oleh biasanya menggunakan uang. Tapi di sini ditulis dengan slip pembayaran yang kemudian diberikan lagi kepada bagian kasir. Oleh bagian kasir, nota pembelian dan slip pembayaran beserta juga nota pembelian rekap 2 beserta daftar pesanan rekap 2 digunakan untuk memverifikasi pembayaran. Kemudian nota pembelian yang sudah diverifikasi diberikan oleh pelanggan, kemudian oleh pelanggan diarsipkan berdasarkan tanggal. Kemudian slip pembayaran, nota pembelian dan daftar pesanan digunakan oleh bagian kasir untuk mencocokkan barang keluar dengan barang masuk, sehingga dapat diterbitkan laporan stok barang yang digunakan untuk membuat laporan penjualan. Kemudian oleh bagian kasir, laporan penjualan tersebut direkap menjadi 2. Laporan penjualan rekap 2, laporan stok barang rekap 2, slip pembayaran, nota pembelian dan daftar pesanan oleh bagian kasir diarsipkan berdasarkan tanggal, dan laporan penjualan rekap 1 beserta laporan stok barang 1 diberikan oleh bagian kasir kepada pemilik toko sebagai bukti, sehingga oleh pemilik toko laporan stok barang dan laporan penjualan tersebut diverifikasi dan selesai. Berikut adalah flow of document baru. Pelanggan membuat daftar pesanan yang kemudian diberikan oleh bagian karyawan, dan oleh bagian karyawan daftar pesanan tersebut digunakan untuk membuat daftar pesanan, kemudian mencarikan pesanan yang diinginkan, dan setelah itu mencocokkan barang pesanan dengan daftar pesanan. Kemudian daftar pesanan rekap 3 direkap oleh bagian karyawan, kemudian daftar pesanan 1 dengan barang diberikan kepada pelanggan, dan oleh pelanggan direkap berdasarkan tanggal. Kemudian daftar pesanan 2 diberikan kepada kasir. Oleh kasir, daftar pesanan tersebut digunakan untuk membuat nota pembelian secara komputerisasi, yang artinya sudah memakai komputer sebagai aktivitasnya, tidak lagi manual, dan disimpan di database. Dari database sendiri, ini kasir mencetak nota pembelian, sehingga nota pembelian diberikan kepada pelanggan agar pelanggan dapat melakukan pembayaran menggunakan uang kepada kasir. Setelah kasir menerima pembayaran tersebut, selanjutnya kasir memverifikasi pembayaran agar menjadi bukti lunasnya pembelian barang. Kemudian nota pembelian tersebut dikembalikan kepada pelanggan agar dapat diarsipkan. Kemudian slip pembayaran oleh kasir digunakan untuk
digunakan untuk mencocokkan barang keluar dengan stok dan membuat laporan stok barang. Kemudian disimpan lagi di database agar datanya tidak hilang. Dari database sendiri, kasir membuat laporan penjualan. Kemudian disimpan lagi di dalam database. Kemudian oleh kasir, database tersebut, data yang tadi telah dibuat dikirimkan kepada pemilik toko agar dapat menjadi bukti penjualan hari itu, dan oleh pemilik toko diverifikasi kemudian selesai. Selanjutnya, setelah kita membahas flow of dokumen lama dan flow of dokumen baru, kebutuhan hardware dan ataupun software pada toko Kissenjin sebagai berikut. Toko Kissenjin masih membutuhkan komputer, CPU, mouse dan keyboard, kemudian juga hard disk, kemudian juga printer. Printer di sini saya merekomendasikan yang merek inkjet, kemudian printer kasir dan barcode scanner untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kebutuhan softwarenya bisa berupa Windows 7 untuk operating system dan Microsoft Excel, Microsoft Word, serta barcode aplikasi. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, sistem yang ada saat ini masih menggunakan cara manual dalam pencatatan dan pengelolaan data. Sistem yang ada saat ini juga memiliki banyak masalah yang cukup berarti bagi operasional toko Kissenjin, seperti seringnya terjadi kesalahan dalam pencatatan data barang karena adanya data ganda yang tidak dapat teridentifikasi dengan segera, laporan yang tidak dapat terwujud dengan cepat, kurangnya efisiensi waktu dalam melayani pelanggan akibat dari penggunaan waktu yang cukup banyak untuk mengetahui jumlah barang yang tersedia, serta masalah data yang rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan tertukar karena penggunaan media kertas dalam pencatatan. Yang kedua, perlu dilakukan pengembangan sistem dengan berbasis teknologi informasi berupa komputer yang lebih memadai dalam pengelolaan data. Yang ketiga, rancangan sistem informasi berbasis teknologi informasi cocok untuk diimplementasikan pada toko Kissenjin sebagai pengganti sistem sebelumnya karena telah sesuai dengan keinginan pemakai dan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada pada sistem sebelumnya. Yang terakhir, penggunaan sistem informasi yang diusulkan dapat memberikan keunggulan dalam hal keunggulan strategis, keunggulan teknis, dan keunggulan operasional. Berikut adalah saran yang saya berikan untuk toko Kissenjin sesuai dengan pengamatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama, Kissenjin perlu segera mengimplementasikan sistem yang baru ini dikarenakan jumlah transaksi dan jumlah barang yang semakin banyak serta adanya pesaing sejenis sehingga sistem yang ada saat ini tidak mampu mendukung operasional Kissenjin di masa depan. Yang kedua, dalam menjalankan sistem ini diperlukan karyawan yang dapat memahami penggunaan sistem, maka diperlukan adanya persiapan sumber daya manusia berupa kegiatan pelatihan dalam penggunaan sistem. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan pengembangan yang lebih inovatif pada sistem informasi toko ke depannya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.